Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfar Izzuddin Rahman dengan NIM B1B123020. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan hasil review saya tentang film Kabut Berduri. Dan juga saya akan menjelaskan terkait dengan kaitan film Kabut Berduri dengan mata kuliah Tata Kelola Wilayah Perbatasan. Baik, langsung saja. Jadi, film Kabut Berduri ini merupakan film Indonesia yang disutradarai oleh Edwin. Film Kabut Berduri ini berlatar belakang di perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia, tepatnya di Kalimantan. Film Kabut Berduri ini mengangkat kisah yang sangat rumit tentang kasus pembunuhan berantai yang melibatkan berbagai isu, mulai dari korupsi, perdagangan manusia, hingga mitos dan sejarah lokal. Sebelum kita membahas terkait dengan alur dari film tersebut, di sini saya akan membahas terkait siapa saja sih tokoh-tokoh film Kabut Berduri ini. Jadi yang pertama itu adalah Sanja, kemudian yang kedua ada Panca, kemudian yang ketiga ada Thomas, dan yang terakhir ada Bujang. Jadi teman-teman, cerita film Kabut Berduri ini dimulai dengan kehadiran Inspektur Polisi 2 Sanja Arunika, seorang detektif dari Jakarta, yang dimana Sanja ini ditugaskan ke Kalimantan untuk menyelidiki serangkaian kasus pembunuhan yang sangat mengerikan, yang dimana korban-korban pembunuhan ini ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, seperti dengan kepala yang terpenggal. Kemudian tugas seperti ini menjadi tantangan yang sangat penting bagi Sanja. Tidak hanya karena kasus beradaptasi dengan lingkungan yang asing dan sulit, tetapi Sanja juga datang dengan beban masa lalu dan tekanan untuk membuktikan terkait dengan kemampuannya tanpa nepotisme. Kemudian di daerah perbatasan, Sanja bekerjasama dengan dua polisi lokal, yaitu Panca dan Thomas. Jadi hubungan mereka ini tidak selalu mulus karena Panca terkesan ingin kasus ini segera ditutup, sementara Thomas meskipun tampak apatis, akan tetapi Thomas ini memiliki ketidakpuasan terhadap birokrasi kepolisian setempat. Selama penyelidikan, Sanja juga bertemu dengan Bujang, yaitu Bujang ini seorang pendatang yang sudah lama tinggal di sana. Bujang seringkali memberikan informasi penting dan membantu Sanja dalam mengumpulkan petunjuk meskipun tingkahnya kadang mencurigakan. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, penyelidikan Sanja ini mengungkap bahwa kasus pembunuhan ini jauh lebih kompleks dari yang ia lihat. Kasus-kasus ini tidak hanya terkait dengan pembunuhan berantai, tetapi juga melibatkan kasus korupsi, yang dimana Sanja ini melihat bahwa ada oknum penegak hukum termasuk atasannya yang bermain di belakang layar. Kemudian Sanja juga mendapati terkait dengan kasus perdagangan manusia, yang dimana salah satu motif pembunuhan ini ternyata terkait dengan sindikat perdagangan manusia yang dikendalikan oleh seorang pengusaha kaya. Kemudian korban-korban dari perdagangan manusia ini seringkali adalah anak-anak yang dijual. Kemudian salah satu polisi setempat pun ternyata menerima suap untuk melancarkan bisnis terkait perdagangan manusia ini. Kemudian film Kabut Berduri ini juga menyentuh terkait isu-isu lokal seperti konflik di perbatasan dan mitos tentang Ambong, yaitu sosok mistis yang dipercayai sebagai roh penjaga atau seperti hantu, lebih tepatnya hantu komunis yang bergentayangan. Mitos seperti ini menambah lapisan misteri dan ketegangan dalam cerita Kabut Berduri ini. Pada puncaknya, Sanja ini mendatangi sebuah pabrik dan menemukan Bujang sedang bersama mayat Thomas yang kepalanya terpenggal. Disinilah identitas pelaku terungkap, yang dimana Bujang ini mengaku sebagai pembunuh sebagian korban, dan juga Panca juga membunuh beberapa korban lainnya. Film ini ditutup dengan adegan yang sangat kuat dan sangat menggantung, yang dimana di hari kemerdekaan Indonesia, kepala Bujang ini ditemukan tergantung di depan sebuah monumen. Adegan seperti ini menunjukkan bahwa kasus ini belum benar-benar selesai. Ada kemungkinan bahwa terdapat pelaku lain yang masih terlibat, atau mungkin ada pihak lain yang melanjutkan pembunuhan yang seperti yang dilakukan Bujang. Secara keseluruhan, film Kabut Berduri ini tidak hanya menyajikan alur cerita kriminal yang menegangkan, akan tetapi film Kabut Berduri ini juga berhasil mengangkat isu-isu sosial dan politik yang sangat kompleks di daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Dengan demikian, film Kabut Berduri ini menjadikan sebuah film yang dalam dan menjadikan film yang penuh makna. Jadi teman-teman, berdasarkan alur cerita film Kabut Berduri tadi, kita dapat menganalisis dari perspektif tata kelola wilayah perbatasan, yang dimana film Kabut Berduri ini bukan hanya sekedar trailer kriminal, melainkan film Kabut Berduri ini merupakan sebuah cerminan kompleksitas dan tantangan yang sering terjadi di wilayah perbatasan.
terutama terkait dengan keamanan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Film Kabut Berduri ini secara jelas menunjukkan terkait beberapa isu-isu krusial dalam tata kelola wilayah perbatasan, yang dimana film Kabut Berduri ini menggambarkan terkait tentang bagaimana wilayah perbatasan yang sering mengalami kejahatan internasional seperti perdagangan manusia tadi, kemudian kejahatan-kejahatan seperti itu dapat berkembang karena adanya kelemahan pengawasan yang dieksploitasi oleh oknum-oknum yang berwenang. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa tata kelola perbatasan ini tidak hanya menghadapi ancaman dari luar, tetapi juga menghadapi ancaman dari dalam, seperti oknum-oknum tadi. Kemudian munculnya mitos dan cerita lokal seperti Ambung tadi juga menunjukkan bahwa bagaimana sih sejarah dan identitas lokal sangat memengaruhi terkait dengan dinamika di wilayah perbatasan. Nah, konflik dan trauma masa lalu juga dapat kembali muncul dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi. Nah, hal tersebut menekankan pentingnya memahami dan mengelola dimensi sosial budaya dalam tata kelola wilayah perbatasan. Jadi kesimpulan dari film Kabut Berduri ini adalah film Kabut Berduri ini menegaskan bahwa tata kelola yang efektif tidak cukup hanya dengan berfokus pada pembangunan fisik atau penegakan hukum saja. Akan tetapi, tata kelola yang efektif juga harus mencakup terkait tentang pemberantasan korupsi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, koordinasi antar lembaga yang solid, dan pemahaman mendalam terkait tentang konteks sosial dan budaya setempat. Pada akhirnya, film Kabut Berduri ini menyiratkan bahwa tanpa penanganan yang komprehensif, wilayah perbatasan akan terus menjadi tempat yang rawan terhadap kejahatan, ketidakadilan, dan konflik. Hal tersebut memberikan pelajaran yang sangat penting bahwa keamanan perbatasan bukan hanya soal pertahanan fisik, akan tetapi juga soal keadilan dan kemanusiaan. Sekian hasil review terkait film Kabut Berduri yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.